Nah, eh, malam hari ini kita mau bicara tentang tasawuf bagi anak muda di era modern ini. Jadi tasawuf ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari agama Islam, tapi seringkali dilupakan. Tasawuf itu adalah hasil dari salah satu rukun Islam yang justru paling tidak populer, yaitu rukun ihsan. Rukun Islam itu ada 3. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Kenapa harus sampai 3? Karena umat Islam kadang nggak rukun. Makanya rukunnya banyak gitu. Jadi, tapi yang populer, yang sering diajarkan di sekolah-sekolah itu hanya 2 rukun, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun ihsan ini seringkali tidak diceritakan dan tidak diajarkan kepada kita. Sehingga kalau ditanya, dalam Islam itu ada berapa rukun? Ya ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun ihsannya ini ketinggalan. Padahal ini adalah salah satu dari rukun dalam Islam yang merujuk kepada hadisul Jibril, hadis yang sangat populer yang diriwayatkan tentang seorang yang tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad, duduk mendekat kepada Nabi Muhammad, nempel kedua lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad, yang setelah disinyalir itu adalah malaikat Jibril. Anda kok ketawa sendiri? Anda sesat itu ya? Anda tahu nggak yang banyak ketawa di dunia itu menangis di akhirat nanti? Enggak. Jadi kemudian Jibril itu datang mendekat kepada Nabi dan bertanya tentang 3 rukun, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa'annahu yarah. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ini adalah rukun yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan tasawuf. Bagaimana kemudian ini menjadi ruh di rukun iman dan rukun Islam. Iman dan Islam itu dihayati dengan penuh hingga seolah-olah Allah itu kita lihat, atau kalau tidak dengan kesadaran bahwa Allah itu betul-betul melihat kita, sehingga kita tidak main-main dalam keimanan dan keislaman kita. Karena problem kita dalam iman dan Islam itu seringkali adalah hilangnya aspek ihsan itu sendiri. Saya kasih contoh. Iman itu seringkali kokoh di depan banyak orang, tapi lemah hingga hangus ketika kita dalam kesendirian. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hati-hati kamu dalam kesendirian. Kalau di depan orang, kita itu sering cosplay jadi orang yang beriman. Iya kan? Status WA, hada min fadli Rabbi. Iya kan? Di media sosial kan isinya dikit-dikit hadis, dikit-dikit ayat sama hadis kok dikit-dikit gitu. Iya kan, kita manusia yang imannya itu sering berbasis kepada pencitraan di luar saja, tapi di dalam kesendirian seringkali iman itu lepas dari kita. Makanya hati-hati dalam kesendirian. Sendirian di kamar mandi. Iya. Iman Anda itu diuji dalam kesendirian Anda di kamar mandi. Kesendirian di kamar tidur. Itu ujian keimanan. Apakah di kamar tidur dalam kesendirian Anda tetap berfokus kepada Muslim Pro, atau berfokus kepada aplikasi hijau
Itu ujian keimanan. Ketika di kamar mandi, apakah Anda mengaktifkan VPN atau tidak? Jadi iman itu ujiannya itu adalah ihsan. Ketika Anda sendiri, itu Allah, Anda sadari nggak bahwa Allah itu melihat kamu? Udah gak usah ngomongin kita menyadari kita melihat Allah. Allah melihat kamu dalam kesendirian. Kalau Anda bermaksiat dalam kesendirian, tapi menjadi orang yang beriman dalam keramaian, itu akan dalam aspek tertentu kemunafikan yang betul-betul menjijikkan. Karena Anda menomorduakan Allah ketimbang omongannya orang lain. Jadi iman itu ujiannya adalah ihsan. Yang ihsan itu perangkatnya adalah tasawuf, menyadari kehadiran Allah. Begitu juga Islam. Islam kita itu diuji dengan ihsan. Merasakan nggak kehadiran Allah? Betul-betul misalnya ketika kita sholat itu sholat untuk Allah atau tidak? Ngujinya kan gampang. Kita itu sering sadar ataupun tidak sadar, sholatnya itu kan gak buat Gusti Allah banget lah, dibagi-bagi itu. Ya buktinya kan kalau sendirian baca surat Al-Ikhlas, karena surat yang lain gak ikhlas kita ya. Tapi tiba-tiba rakaat kedua, waladhdallin amin, ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus kata makmumnya, hafidul Quran. Terus imamnya, Allahu Akbar. Hafalnya Yasin doang. Iya kan? Kita kan sering melakukan itu. Ketika jadi imam itu dilambat-lambatin, bacaannya dibagus-bagusin. Coba sholat sendiri. Makanya sholat subuh itu kan disebut oleh Nabi salah satu ujian bagi kita. Karena kan kemungkinan sholat subuh itu kita sendiri dalam keadaan yang tidak siap, baru bangun gitu kan. Anda kan lebih rapi ke sini daripada ketemu Allah ketika sholat subuh. Iya kan, kalau sholat subuh tidak ada aspek ihsannya. Kalau ada aspek ihsannya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu tidak sekali dua kali pingsan ketika mau sholat. Ketika dibangunkan, kenapa engkau hingga pingsan? Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, betapa aku tidak gemetar dan pingsan, sedangkan aku dalam sholatku sedang akan menghadap kepada pencipta yang menguasai langit dan bumi. Kita kan enteng gitu sholat. Anda itu ketika sholat kan ketemu dengan Allah, mi'rajul mu'min. Kok bisa itu loh pikirannya traveling? Iya kan? Pikiran traveling. Pinjol mana lagi yang mau diutangin? Iya. Jadi sebenarnya ihsan itu adalah salah satu rukun dalam Islam yang menjadi pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Yang ihsan itu digembleng oleh tasawuf. Tasawuf yang mengajarkan kita untuk matang dalam rukun ihsan ini. Dan tasawuf ini yang seharusnya menjadi kekuatan utama kita di era seperti sekarang ini. Kekuatan ke dalam maupun kekuatan keluar. Kekuatan ke dalam karena kan sekarang itu 1 dari 10 orang Indonesia itu punya masalah mental. 27 juta orang Indonesia itu punya masalah mental. Jadi 1 dari 10. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia sakit mental nih. Dia sakit mental. Nah, masalah mental itu kan menjadi masalah kita.
Iya kan? Entah karena diputusin, karena biaya kuliah, karena berbagai hal. Stres, depresi, dan lain sebagainya. Takut jodoh tak kunjung datang, takut pinjol tak kunjung dibayar. Iya kan? Slot lagi. Memang. Mukanya muka-muka jahanam dia. Tuhan mau selamatkan dia dari utang, dia malah download slot. Iya kan? Akhirnya kata Tuhan, urus dewi. Jadi tasawuf itu adalah obat bagi hati kita dengan segala masalah-masalah yang sedang menempa kita. Jadi the real healing itu adalah tasawuf. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Sesungguhnya dengan bukan zikir kepada Allah, tapi mengingat Allah, itu adalah obat terbaik bagi diri kita. Karena seringkali zikir itu tidak jadi momen untuk mengingat Allah, hanya bahkan untuk menjadi ajang pencitraan. Makanya disunahkan zikir itu oleh Nabi kan nggak pakai alat, pakai tangan aja. Agar apa? Di antaranya agar kita tidak kelihatan seperti orang yang berzikir, agar zikirnya betul-betul lillahi ta'ala. Ini pakai zikir yang dicincinin itu. Iya, zikir digital, tasbih, dibagus-bagusin lagi kan tasbihnya kan. Udah gak lagi urusan fungsi, tapi urusan gengsi. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Pas lagi sendiri, iya. Mengingat Allah bahwa Allah itu selalu hadir menjaga kita. Sehingga la takhaf wa la tahzan. Tidak pernah takut karena pelindung kita Allah yang Maha Kuasa, dan tidak pernah sedih karena penghibur kita adalah Allah. Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah menjaga kamu dengan penjagaan yang pamungkas, melebihi penjagaan ibumu kepada kamu, atau bahkan penjagaanmu kepada dirimu sendiri. Jadi tasawuf itu untuk menjadi healing kita dari semua masalah kita. Karena menghadirkan Allah dalam penyelesaian masalah kita. Mau masalah rumah tangga, asmara, utang piutang, perjodohan, ekonomi, atau apapun. Maka tasawuf itu adalah penyelesaian bagi kita. Kemudian yang kedua, tasawuf itu juga media untuk keluar, bukan hanya ke dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, termasuk tadi ya, masalah iman dan Islam yang gak karuan tadi itu. Tapi juga keluar. Kenapa keluar? Karena begini, kita ini sedang menghadapi tantangan yang begitu besar. Tantangannya adalah pertama, agama Islam itu seringkali dianggap agama hukum, hanya agama hukum oleh para fenomenolog agama. Itu disebutnya agama hukum karena dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, haram kok dikit-dikit kan? Iya kan? Orang Islam itu kan, haram, musik haram, ini haram, itu haram, semua haram. Maka oleh para fenomenolog agama itu sering disamakan dengan agama Yahudi, yaitu agama hukum. Sedangkan Kristen itu sering disebut sebagai agama kasih, nomos, yaitu agama kasih. Makanya saya agak berat melogin Kadonat itu. Iya, karena kan mau gak mau nanti kulkasnya harus berstempel halal, semuanya harus halal gitu, semuanya.
kelakuannya yang haram nanti. Jadi Islam itu seringkali dianggap agama hukum saja. Kenapa? Karena Islam itu sering menonjol fikihnya saja dan tenggelam tasawufnya. Makanya kata Annie Mary Simmel, itu seorang fenomenolog agama yang sangat respect kepada Islam. Islam itu sebenarnya tidak kurang aspek kasihnya, cuma tertutup oleh aspek hukumnya. Yang orang tahu tentang Islam hanya hukum. Tidak ada aspek kasihnya. Padahal kasih itu kekuatan utama dalam tasawuf, dan tasawuf ini yang sering tidak didakwahkan. Anda cek dimanapun, termasuk risetnya Al-Farah tahun 2019, itu tasawuf tidak menempati posisi sebagai tema yang paling dibicarakan oleh para dai. Nomor 1 itu fikih, nomor 2 itu muamalah, nomor 3 itu tarikh, nomor 4 itu bahasa, nahwu sorof. Bahkan tasawuf itu gak ada. Sehingga Islam itu seolah-olah agama yang kaku, isinya hanya mengharamkan. Kemudian yang kedua, kita itu sedang menghadapi dua pecahan anak muda di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Satu kelompok yang semakin semangat beragama karena sudah selesai nakalnya. Akhirnya tiba-tiba hijrahlah, makin rajin sholatnya. Tentu itu baik, tapi seringkali hijrahnya itu hanya pada aspek ritual saja. Dari gak sholat menjadi sholat, dari sholat di rumah menjadi sholat di masjid. Jadi aspek ritual, jadi semangat umroh, semangat haji, gak semangat zakat biasanya. Jadi ada kelompok yang itu semakin semangat dalam beragama, dan biasanya aspeknya ritual. Nah, yang kedua, kaget Anda ya? Memang gitu, orang kalau hatinya gelap gampang kaget. Dikasih rezeki dikit langsung lalai, istidroj. Nah, yang kedua, ada gerakan anak muda di seluruh dunia yang semakin semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang ateis dan agnostik. Itu angkanya tinggi. Bahkan di Arab Saudi itu 5% di 10 tahun terakhir. Di Mesir itu pertumbuhannya 3 kali lipat 1 dekade. Di Pakistan, di Indonesia, di mana-mana pun sekarang itu ateisme itu semakin populer. Dan kita gak bisa sekedar bilang, oh ateisme itu salah, gak bisa. Yang harus kita lakukan adalah berdiskusi dengan mereka bahwa ateisme itu salah dan Islam yang benar. Kenapa mereka begitu? Ada banyak faktor. Risetnya Gallup itu menyatakan, satu, karena capek sama agama, kerjaannya dipolitisir, dikapitalisasi, dan digunakan untuk urusan-urusan duniawi. Yang kedua, karena agama yang seharusnya menjadi pemersatu seringkali justru jadi yang memecah belah dengan kebencian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, agama itu sudah tidak rasional. Isinya adalah orang-orang yang percaya saja tanpa menggunakan akal pikirannya. Sehingga banyak tuh arus ateisme. Kita gak bicara di negara-negara barat, kita bicara di negara Islam, di Mesir, di Arab Saudi. Kenapa dua-duanya itu terjadi? Karena hilangnya aspek tasawuf dalam keberislaman kita saat ini. Kuncinya itu satu, tasawuf. Agar yang hijrah tidak hanya ritual, tapi sampai tembus spiritual. Agar yang ateis itu merasakan kedamaian Islam dan aspek rasional Islam. Karena kedamaian Islam itu kuat diinvestasikan oleh tasawuf. Tasawuf itu yang biasanya mendamaikan orang.
Dan juga tasawuf yang biasanya menyajikan Islam yang rasional. Karena dalam tasawuf itu ada yang namanya tasawuf akhlaki, tasawuf yang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang baik dengan amalan ini dan itu. Ada yang tasawuf akhlaki dan falsafi. Ada yang tasawuf falsafi, yaitu memberikan aspek-aspek filosofis dari semua ritual ibadah kita. Kenapa sholat, kenapa zakat, kenapa puasa, kenapa haji. Karena kan seringkali kita itu hanya diajari bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Tapi kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa haji, kan nggak tahu. Kenapa kamu sholat? Ya ayah saya sholat. Kenapa kamu haji? Ya ditawarin travel. Iya kan? Iya. Nggak tahu sampai sana langap lungu gitu ya. Makam Ibrahim dianggap tempat pemakamannya Nabi Ibrahim gitu. Saya itu ada tuh orang yang tiba-tiba di makam Ibrahim itu serius, dia menganggap itu makamnya Nabi Ibrahim. Nggak, maksud saya ini kan nggak usah jauh-jauh ke aspek sejarah ya, aspek rasional aja. Kalau makam Nabi Ibrahim itu cuman segitu, apa dikubur berdiri gitu? Iya kan? Itu rasional aja nggak masuk gitu. Jadi karena kenapa? Karena kita hanya belajar bagaimana haji, tidak diajarkan apa itu haji atau kenapa kita berhaji. Bayangkan orang dulu itu kalau pulang haji langsung digelari haji sama Belanda. Karena kenapa? Karena rese, ngajak orang untuk melawan Belanda. Karena hajinya bener, pulang-pulang itu membawa semangat revolusi. Makanya digelari haji agar bisa dipantau oleh Belanda pergerakannya. Karena orang pulang haji biasanya bawa ide-ide yang revolusioner. Di sana ketemu dengan tokoh-tokoh agama. Sehingga pulang-pulang semangat untuk melepaskan Indonesia dari kolonialisme. Sekarang setiap tahun 200.000 lebih umat Islam berangkat haji. Belum yang umroh. Totalnya itu 1 juta lebih umat Islam itu haji dan umroh. Pulang-pulang bawa apa? Oleh-oleh. Oleh-olehnya sepalsu gelar hajinya. Karena beli di Tanah Abang. Beli di pusat oleh-oleh haji dan umroh di Pekalongan. Kan iya. Palsu. Bayangin itu kalau dari 200.000 yang haji setahun, kalau 1%-nya berarti 2.000. Jangan. 0,1% berarti 200. Jangan deh, 0,01%, 20 aja yang jadi. Selesai itu Indonesia. 20 orang setiap tahun datang dari haji dan membawa nilai-nilai revolusioner untuk mengubah bangsa, memajukan bangsa dan lain sebagainya. Itu kan selesai urusan bangsa kita. 10 tahun kita punya 200 orang revolusioner. Tapi kan kita gak pernah tahu tuh haji buat apa. Makanya berebut cium Hajar Aswad sampai nyikut orang lain. Iya kan? Bayangkan, Sayyidina Umar itu sudah menyindir kita. Seandainya bukan Nabi yang mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu, wahai Hajar Aswad. Itu untuk menunjukkan bahwa ciumlah Hajar Aswad sebagaimana Nabi menciumnya. Dan Nabi menciumnya dengan kerendahan hati tanpa menyakiti orang lain. Karena Nabi berkata, la doror wa la diror. Seorang muslim itu tidak menyakiti dirinya apalagi orang lain. Ini sikut-sikutan. Saya kemarin pas haji, tiba-tiba dipepet sama satu orang. Saya seperti kenal mukanya. Walaupun saya gak kenal orang ini siapa, tapi mukanya familiar. Bukan onat. Tanah haram itu kan artinya tanah suci, bukan tanah bagi orang peminum haram. Jadi dipepet tiba-tiba, kemudian mau cium Hajar Aswad kata dia. Lah, maksudnya? Iya, nanti saya antar. Makelar dong. Makelar. Dan kenapa saya familiar? Karena orang Madura. Saya udah menduga ini orang Madura. Saya kasih kodenya kan.
Tretan tibi. Engki. Tretan tibi, saudara sendiri. Sesama orang Madura itu kan begitu. Jadi karena itu maka tasawuf itu memberikan nuansa agar orang itu tertarik kepada agama. Karena agamanya begitu filosofis dan rasional, dan karena agamanya itu begitu meneduhkan. Maka dari itu yang dibutuhkan oleh kita saat ini itu adalah atraksi tentang Islam yang bernuansa tasawuf agar dilirik. Kalau Islam yang tampil di permukaan itu bukan hanya fikih tapi tasawuf, niscaya Islam itu akan digemari. Niscaya arus login itu membludak. Serius. Kenapa? Karena kalau Islamnya itu tasawuf, bahkan Coldplay aja tertarik. Coldplay aja tertarik. Saya gak bercanda, beneran. Anda tahu, coba Anda buka nanti wawancaranya Chris Martin. Tahun 2014 di satu media namanya Sunday Times. Itu dia berbicara tentang tasawuf yang mengubah dirinya. Tasawuf dalam Islam kata dia itu mengubah hidupnya dan dia begitu hormat kepada tasawuf. Makanya Coldplay itu punya satu lagu. Namanya judulnya itu Bani Adam. Serius, ada tuh di YouTube. Anda nonton saya terus sih di YouTube. Jadi ada lagunya Coldplay itu Bani Adam judulnya. Itu terinspirasi dari salah satu syair seorang sufi. Sufi Persia. Sa'di Shirazi. Yang di dalamnya itu berbicara tentang bahwa kita ini semua adalah saudara sebagai Bani Adam, anak keturunan Adam. Walaupun kalau saya ada lebihnya nanti, kita kan sama-sama keturunan Nabi nih, tapi kan saya Nabi terakhir ya. Jadi kita sesama Bani Adam, semua kita Bani Adam yang memiliki esensi yang sama, yang sudah seharusnya kalau satu sakit maka yang lainnya juga menangis seperti satu tubuh. Ini kan syair dari seorang sufi yang terinspirasi dari riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad tentang bahwa kita ini satu kesatuan tubuh, baik yang saudara sebagai satu agama maupun saudara sebagai satu kemanusiaan. Makanya kata Nabi, kalau kita bertengkar sebagai sesama manusia, yang paling bersedih itu adalah Nabi Adam, karena anak cucunya bertengkar. Nah ini syair yang sangat Islam, dan kemudian diadopsi menjadi lagu, bahkan menjadi judulnya oleh band Coldplay. Makanya saya mau nonton Coldplay itu. Serius. Itu ada lagunya Bani Adam, itu diselipkan syairnya Shirazi, seorang sufi abad ke-13. Dan dia mengakui bahwa tasawuf melalui buku-buku Rumi yang dibaca oleh Chris Martin itu mengubah hidup dia. Mengubah hidup dia. Betapa hidup itu menjadi indah, betapa masalah-masalahnya menjadi selesai dan lain sebagainya. Bayangkan dia mengambil nilai dari kita sedangkan kita abai kepada nilai ini. Seandainya ini yang dipertontonkan kepada dunia, niscaya dunia itu akan silau melihat Islam. Itu makanya bahkan ya Obama itu pernah mengutip Shirazi. Bahkan itu PBB itu di salah satu sudut ruangan PBB itu ada syair Bani Adamnya Shirazi. Dan itu tasawuf. Dan itu yang tidak kita pamerkan. Sehingga Islam itu kesannya cuma ngurusin hukum aja. Makanya apa yang saya lakukan dari awal, kalau Anda lihat itu nuansa tasawuf dalam dakwah saya itu sangat kental. Nah makanya kita itu sekarang membutuhkan apa yang menjadi sponsor kegiatan ini, yaitu Jarum Super. Enggak.
Matan. Anda jangan potong di TikTok itu. Jarum super gak bayar saya. Oh ini ya. Jadi matan itu kan mahasiswa ahlut thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Jadi tempat bagi mahasiswa untuk menggembleng dirinya menjadi seorang yang sadar dengan tasawuf. Ini penting untuk mengatasi mutan. Matan ini penting untuk mengatasi mutan. Karena di akhir zaman ini banyak mutan. Mutan itu jenis manusia-manusia yang aneh secara biologis. Iya, itu disebutnya mutan. Nah, matan ini untuk mengatasi mutan, yaitu manusia-manusia yang aneh secara ideologis. Fisiknya sih gak aneh, tapi kelakuannya yang aneh. Mau muslim ataupun non-muslim. Jadi, menurut saya, pentingnya tasawuf itu bagi kita sekarang itu sangat urgent. Agar Islam kita menjadi lebih baik dan agar Islam ini menjadi lebih indah di mata orang lain. Makanya kita berharap tasawuf itu menjadi core dalam dakwah Islam. Nah, karena ini sudah lektonannya sudah dibawa itu. Ya. Kayaknya dia sadar kan, karena udah dengerin ceramah tasawuf, oh iya musik haram katanya. Enggak, musik yang haram itu yang pasti adalah satu, yaitu mulut kamu yang mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Najasatul lisan al-bada'at, kata Nabi. Najisnya mulut seseorang yang mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain meskipun dibungkus dengan nada-nada yang indah. Jadi ada yang menarik ini karena waktunya udah mepet dan saya ingin kalau bisa ada tanya jawab sedikit. Saya yang tanya, Anda yang jawab. Enggak, tanya jawab sedikit ya, agar lebih bisa agar kita bisa lebih bersama belajarnya dan bisa menjawab apa yang ingin Anda dapatkan dari tempat ini, bukan ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena kalau saya nggak ingin menyampaikan apa-apa sebenarnya, saya pesimis melihat Anda. Jadi sebagai penutup, jadi kemarin itu ada satu penjelasan dari Habib Umar bin Hafid yang sangat menarik tentang musik. Beliau katakan begini, nafsu itu adalah sesuatu yang sensitif dalam diri manusia. Sensitif kepada kebaikan, sensitif juga kepada keburukan. Maka tugas kita menjadikan nafsu itu sensitif kepada kebaikan, bukan sensitif kepada keburukan. Dan ornamen utama untuk mengutak-ngatik aspek yang sensitif itu adalah dengan perangkat yang sensitif juga, yaitu musik. Sayyidina Hasan bin Sabit menjadikan syair sebagai salah satu seni di zaman itu untuk melawan caci maki kepada Nabi Muhammad dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Maka untuk melawan orang-orang yang menggunakan musik guna mengarahkan nafsu itu kepada keburukan adalah dengan kita bermain musik untuk mengarahkan nafsu itu kepada kebaikan, sebagaimana Sayyidina Hasan bin Sabit yang menjadikan syair untuk melawan orang-orang yang menyebarkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Karena kalau cuma diharamin, emang Coldplay jadi gantung gitar gitu? Wah, musik haram, oke gitu. Misalnya kan enggak. Mereka tetap, akhirnya musik digunakan untuk kebencian kepada manusia, kepada Islam, kepada siapapun. Digunakan untuk kemaksiatan. Maka kita lawan dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Bikin lirik, bikin musik yang mengarahkan kepada sensitivitas nafsu menuju kepada kebaikan. Dan itu yang akan menang, itu yang akan abadi. Terbukti sebagaimana Sayyidina Hasan bin Sabit. Saya tanya, ada enggak kalian yang
nyampe syair-syair kebencian kepada Nabi Muhammad kepada kalian. Yang nyampe kepada kita syair-syair kecintaan kepada Nabi Muhammad. Burdah, Maulid, dan lain sebagainya, Barzanji. Syair-syair kebencian kepada Nabi Muhammad tidak sampai ke kita karena dia ditelan oleh waktu. Dunia itu tidak berpihak kepada kebencian. Dunia itu tidak berpihak kepada kehinaan. Sehingga tidak ada tempat untuk kebencian dan kehinaan. Yang sampai kepada kita adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Pernahkah Anda ketemu dengan makam pembenci Nabi? Makam pencaci Nabi? Nggak ada makamnya. Yang ada adalah makam orang-orang yang mencintai dan memuliakan Nabi dengan syair. Maka yang abadi itu adalah cinta. Sedangkan benci itu akan ditelan waktu. Dan itulah tasawuf. Maka mari kita lawan segala kebencian itu dengan sensitivitas. Yang kita tidak miliki itu sekarang oleh sebagian kita adalah sensitivitas. Gak sensitif kepada orang lain. Tidak memiliki sensitivitas. Makanya tadi saya tekankan, ayo kita itu menjadi bukan hanya jamaah, tapi jam'iyah. Bukan hanya kebersamaan, tapi solidaritas bersama. Punya sensitivitas. Kalau di sampingnya ada yang belum dapat tempat duduk, kita geser sedikit. Kita jaga kondusivitas dengan sensitivitas. Karena itulah yang hilang dari agama kita. Sensitivitas. Tetangga udah gak makan, tetap aja kita enteng hidupnya, seolah-olah gak ada masalah. Padahal itu masalah kita loh. Maka kita berharap kalau malam hari ini ada manfaatnya, manfaat utamanya adalah tumbuhnya kesadaran kita dalam beragama berpondasikan tasawuf itu sendiri. Agar suatu hari Coldplay login. Ya bayangin tuh, kalau tasawuf terus kan, saya yakin ya kalau yang tampil dari Islam itu tasawuf, itu orang rebutan login itu serius. Kalaupun nggak login ke agama Islam, tapi login mencintai Islam, tidak ada itu Islamofobia. Karena betul-betul kekuatannya adalah pada tasawuf itu sendiri. Bayangin tasawuf itu, saya bisa bicara panjang tentang itu, tentang keindahan tasawuf. Tapi ini sebagai penutup, satu cerita tasawuf yang begitu indah. Jadi ada satu preman, jalan sama seorang sufi. Kemudian si sufi ini menasehati kepada preman ini. Kamu berhenti judi, berhenti minum minuman keras, dan lain sebagainya. Sampai nyampe satu pohon besar, si sufi ini lewat kiri, si preman ini lewat kanan. Akhirnya beberapa detik terpisah, ketemu lagi di depan. Si preman ini nanya kepada sufi karena dia tiba-tiba diem. Kamu kok udah nggak bacot lagi? Terus kata si sufi ini, iya, karena tadi saya menasehati kamu lantaran saya melihat dengan mata kepala saya bahwa kamu itu mabuk dan main judi. Tapi setelah melewati satu pohon, saya berhusnudzon kepada Allah bahwa saya ketika tidak melihat kamu, kamu bertaubat kepada Allah dan taubatmu diterima oleh Allah, sehingga ketika saya ketemu lagi bersama kamu, kamu di mata saya bukan lagi pemabuk atau penjudi, tapi orang yang saya tidak tahu kualitasnya. Yang bagi saya kamu gak punya dosa. Itu tasawuf. Bayangin kalau orang didakwain Islam dengan begitu. Apakah dia tidak akan jatuh cinta? Boleh dia tidak masuk Islam, tapi minimal dia akan mencintai Islam. Dia akan toleran kepada Islam. Oke, karena